Tapi ya juga kalau memang saya masuk Kristen karena Indomie dan pakaian bekas, emang kenapa, apa urusan kamu? Selamat pagi, dimanapun kita berada, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi, agar nama Tuhanlah yang ditinggikan. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini membuat pengakuan yang mengejutkan bagi saudara kita yang di Kristen. Di sini Saifuddin Ibrahim ini mengakui dia masuk agama Kristen itu bukan karena Bible, bukan karena Injilnya, tapi karena ada endominya, ada rupiahnya, ada titik-titiknya, ada donasinya. Di sini juga Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini lagi mempromosikan nama Tuhannya. Bukan kita itu menistakan agama Kristen, bukan kita itu menghinakan agama Kristen, tapi kita menjawab fitnahan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Apalagi dengan Alkitab. Saya sekarang sudah mengerti Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karangan Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah ada. Hanya karangan Muhammad mengatasnamakan Allah untuk maksud-maksud terselubung dia, maksud-maksud rahasia dia. Nggak bisa dipimpin oleh orang Arab. Islam harus dipimpin oleh orang Indonesia, oleh orang macam Panji Gumilang. Bukan oleh Ganjar, bukan juga oleh siapapun, apalagi Anies. Nggak pantas memimpin Indonesia. Karena Anies itu adalah manusia jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana ocehan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Dia mengatakan penciptaan langit dan bumi bukanlah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu hanya karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jika Allah ini karangan dari Nabi Muhammad atau ini dongeng dari Nabi Muhammad, tentu di dalam Al-Quran ini banyak yang bertentangan dengan ilmu sekarang, dengan sains, teknologi, meteorologi. Lalu kita bandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Di antara kedua kitab suci ini, mana yang paling banyak bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi? Jika itu yang bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi, itu bukanlah sebuah kitab suci, tapi itu hanya karangan dari manusia. Kita ambil 3 contoh dari dalam Alkitab ini. Yang pertama, dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Kalau langit ini punya tiang, otomatis pesawat yang lewat, ribuan pesawat setiap harinya lewat sudah menabrak tiang langit ini. Tapi sampai sekarang belum ada pesawat yang menabrak tiang langit. Dan belum ada satuan ilmuwan pun yang membuktikan kalau langit ini punya tiang. Yang kedua, dikatakan di dalam Alkitab fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa. Tapi kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Dan sekarang bisa kita lihat, orang yang tinggal di pegunungan sekarang ini yang lebih sering merasakan gempa. Yang ketiga, dikatakan di dalam Alkitab bahwa singa ini makan jerami, ular itu makan debu. Tapi sampai sekarang belum pernah kita melihat singa ini makan jerami, ular itu makan debu. Nah, jadi buat teman-teman sekalian di sini, dari kedua kitab suci ini, kitab suci siapa yang bertentangan dengan sains, teknologi, angelologi? Jika itu bertentangan, itulah sebuah karangan dari manusia. Boleh ayatnya dihapus, boleh ayatnya diganti, dan boleh ayatnya ditambah. Nah, jadi buat teman-teman di sini, bukan kita menistakan agama mereka, tapi kita itu menjawab tuduhan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Dari mana kamu mengatakan saya masuk Kristen karena Indomie, karena pakaian bekas? Tapi ya juga kalau memang saya masuk Kristen karena Indomie dan pakaian bekas, emang kenapa, apa urusan kamu? Apapun motivasi orang, terima Yesus. Alkitab, firman Tuhan, menyucikan hati dan pikiran orang itu. Lama-kelamaan, Saifuddin Ibrahim ini akan membongkar apa tujuan dia masuk ke dalam agama Kristen. Jadi kita ulas sedikit tentang masa lalu dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Saifuddin Ibrahim ini memang pernah ngajar di Pondok Pesantren Darul Arkam. Di sini Saifuddin Ibrahim sudah terpapar NII KW9 yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Dan Saifuddin Ibrahim ini adalah tukang doktrinnya. Di sini Saifuddin Ibrahim tidak pernah lagi menjalankan puasa. Saifuddin Ibrahim tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini ketahuan sudah menjadi anggota dari Panji Gumilang. Saifuddin Ibrahim dipecat. Akhirnya Saifuddin Ibrahim pun jadi DPO. Kemudian Saifuddin Ibrahim lari ke Panji Gumilang ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Di sini
Saifuddin Ibrahim meminta perlindungan kepada Panji Gumilang. Di sini juga Saifuddin Ibrahim itu diangkat menjadi satpam. Apabila ada jam kosong di kelas itu, maka Saifuddin Ibrahim yang menggantikannya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Saifuddin Ibrahim ini mengakunya sebagai guru besar Al-Quran setelah murtad? Jadi Saifuddin Ibrahim ini murtadnya karena lalu lalangnya pendeta masuk ke pondok pesantren Al Zaitun ini dapat mempengaruhi Saifuddin Ibrahim untuk murtad. Kalau Saifuddin Ibrahim mengakunya sebagai mantan satpam terus murtad, Saifuddin Ibrahim tidak akan mendapatkan apa-apa. Saifuddin Ibrahim tidak dibanggakan. Di sini Saifuddin Ibrahim berpikir kalau dia ini mengakunya sebagai guru besar Al-Quran, maka Saifuddin Ibrahim ini disanjungkan. Di sini juga setelah Saifuddin Ibrahim murtad, Saifuddin Ibrahim mengajak berapa temannya untuk murtad, diiming-imingi dengan mobil Arpad. Tapi Saifuddin Ibrahim tidak berhasil memurtadkan temannya. Jadi alasan Saifuddin Ibrahim itu murtad bukan karena Bible, bukan karena Injil, tapi betul-betul karena rupiahnya. Dulu Saifuddin Ibrahim ketika di pondok pesantren Al Zaitun, pakai dasi aja nggak pernah. Setelah siap dia tugas di pondok pesantren Al Zaitun, hari-hari dari Saifuddin Ibrahim ini itu jarang pakai baju, itu hanya pakai kain sarung. Dan Saifuddin Ibrahim beberapa kali membuat pengakuan keluarganya itu betul-betul sederhana. Sederhana sekali kata Saifuddin Ibrahim. Tapi dari orang tua dia rajin membantu orang lain meskipun itu dalam kesederhanaan ketika di dalam Islam. Ini pengakuan dari Saifuddin Ibrahim sendiri. Inilah kalau kita berbohong itu, kita tidak lupa dengan pengakuan kita sebelumnya. Karena Saifuddin Ibrahim ini kan mengaku sebelumnya itu orang kaya raya di pondok pesantren Al Zaitun ketika ditugas di situ. Tapi di pengakuan lain, Saifuddin Ibrahim mengatakan kalau dirinya itu cukup kekurangan ketika di pondok pesantren Al Zaitun. Kalau kita berbohong, di setiap pengakuan kita itu pasti berbeda. Karena memori kita ini tidak terus merekam apa yang kita katakan sebelumnya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini masuk ke agama Kristen itu bukan karena menemukan kebenaran di dalam Bible, bukan karena menemukan kebenaran di dalam Injilnya, atau tertarik dengan agama Kristen, tidak. Saifuddin Ibrahim hanya tertarik dengan Indomie, dengan rupiah, dengan titik-titik, dengan donasinya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan dirinya guru besar Al-Quran, sedangkan bacaan Al-Quran Saifuddin Ibrahim masih belepotan. Dia mengatakan dia hafiz Al-Quran. Setiap ayat yang dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim melihat dari handphonenya. Atau enggak, Saifuddin Ibrahim menulis dulu, baru dia ini melakukan live streaming. Silahkan cek video Saifuddin Ibrahim. Kalau dia hafiz Al-Quran, tentu cara dia membaca bacaan Al-Quran tidak seperti itu. Coba surat Al-Fatihah aja disuruh baca Saifuddin Ibrahim, itu masih belepotan. Mungkin saja Saifuddin Ibrahim tidak hafal. Jadi kepada teman-teman di sini, memang kalau fitnah di akhir zaman ini semakin mengerikan. Sekarang pertanyaan kita, apakah ada murtad dari keluarga Saifuddin Ibrahim ini? Tidak ada satupun yang murtad dari keluarga Saifuddin Ibrahim ini. Karena mereka tahu apa tujuan Saifuddin Ibrahim ini murtad. Itu cuman karena cintanya kepada rupiah, cintanya kepada Indomie, cintanya kepada titik-titik, cintanya kepada donasi. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.